Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia di FI atau SD. Nah, langsung saja ke pemateri yang pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang problematika pembelajaran bahasa Indonesia di FI atau SD. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar memainkan peran kritis dan membentuk dasar kemampuan berbahasa siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada peserta didik ini bertujuan untuk melatih peserta didik terampil berbahasa atau minimal berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Jamaluddin 2003, tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia lebih bersifat filosofis, sedangkan tujuan khususnya bersifat profesional. Meskipun demikian, pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia pada umumnya dianggap sebagai mata pelajaran yang mudah dan tidak perlu dipelajari secara serius. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran yang lain, apalagi mendapatkan nilai baik untuk pelajaran bahasa Indonesia bukanlah hal yang biasa. Dari sinilah sebenarnya muncul berbagai problem pembelajaran bahasa Indonesia yang disebabkan sikap para siswa dan masyarakat terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Dan sikap ini kemudian timbul bermacam-macam masalah yang menyangkut guru bahasa Indonesia, murid, tujuan pelajaran, metode pengajaran, media mengajar, dan sarana prasarana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua dipersilakan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah guru. Guru yang bermutu dapat diukur dari beberapa faktor, salah satunya kemampuan profesional. Peningkatan mutu profesional guru merupakan upaya yang paling strategis dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Bahkan kemampuan guru dalam penguasaan pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan masih jauh dari yang diharapkan. Kendala berikutnya adalah yang terjadi pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia bahwa masih ada ketidaksesuaian antara keahlian dengan bidang ilmu yang diajarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga dipersilakan. Selain yang dijelaskan oleh presentator yang berikut tadi, selanjutnya problematika yang dihadapi ataupun guru, yaitu kurangnya kreatif guru dalam penerapan pendekatan dan metode. Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan guru adalah pemilihan strategi ataupun metode. Hal ini disebabkan metode dan strategi pembelajaran dan alat untuk mencapai tujuan haruslah sesuai dengan tingkat peserta didik. Padahal penggunaan satu metode cenderung akan membosankan apabila peserta didik tersebut tidak menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Makanya anak didik kurang bergaya dalam mengikuti pelajaran, seperti jenuh, malas, dan lain-lain. Nilai yang menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan pesan. Selain itu, guru masih sering mendominasi kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menggunakan bahasa, sehingga aspek-aspek keterampilan berbahasa masih belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa diskusi di antara problematika yang tadi. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan profesionalisme guru. Nah, dengan profesionalisme guru meningkat, ini akan menjadikan atau mengurangi permasalahan yang terjadi pada tingkat sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila seorang guru itu tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, maka pelajaran itu tidak akan tercapai dengan seutuhnya. Akan tetapi, apabila seorang guru itu mempunyai kompetensi yang sesuai dengan apa yang diajarkan, maka sesuatu pelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian solusi yang kedua, kita dapat memanfaatkan metode dan media pembelajaran yang variatif. Tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa apabila kita menggunakan alat atau media di dalam pembelajaran, ini dapat menguatkan atau menambah minat
siswa tentunya, dan juga kita sebagai seorang guru tentunya akan merasa bebas terhadap materi yang kita ajarkan tersebut. Kemudian kita optimalisasikan manajemen kelas dan kurikulum. Artinya kita belah mengajar itu sesuai dengan takarannya. Jangan mengajar misalkan mengajar ini ya sudah ini aja, mungkin itu sudah paham, sudah cukup untuk anak-anak. Jangan, kita harus memaksimalkan pelajaran apa saja itu, pelajaran apa saja yang kita ambil. Kemudian yang terakhir peningkatan kompetensi berbahasa dan komunikatif. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti pelatihan tentunya dan juga mengikuti seperti seminar-seminar dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan adanya pelatihan, tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap guru supaya lebih profesional di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya. Saya rasa sudah cukup paham mengenai materi kita pada hari ini. Mungkin ini saja kami akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.